Luas benua Asia hanya 30% dari luas daratan di bumi, tetapi mempunyai jumlah penduduk 60% dari seluruh penduduk di dunia. Apakah kalian tahu bahwa 4 dari 5 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia berada di benua Asia? Benua Asia merupakan wilayah yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Bahkan, 4 dari 5 negara dengan jumlah penduduk tertinggi di dunia dapat ditemukan di benua Asia, yaitu Cina, India, Indonesia, dan Pakistan yang menduduki peringkat 1, 2, 4, dan 5 dunia untuk jumlah penduduk. Kondisi jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap dinamika penduduk. Lalu, bagaimana dengan kondisi dinamika penduduk di benua Asia? Marilah kita simak pembahasannya. Sebelum membahas dinamika penduduk Asia, kita harus memahami arti dari dinamika penduduk terlebih dahulu. Penduduk adalah sejumlah orang yang tinggal atau mendiami wilayah tertentu di dalam suatu negara. Dinamika penduduk adalah kondisi yang menunjukkan perubahan, baik kuantitas atau kualitas penduduk dari waktu ke waktu. Kondisi kuantitas penduduk dapat dilihat berdasarkan indikator yang berupa jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, serta sebaran penduduk. Sementara itu, kondisi kualitas penduduk dapat dinilai dari kondisi kesehatan, pendidikan, dan perekonomian penduduk. Kondisi kuantitas penduduk. Pertama, jumlah dan pertumbuhan penduduk Asia. Kondisi jumlah penduduk berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, karena keduanya dipengaruhi oleh faktor yang sama, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Menurut data dari PBB pada tahun 2019, tercatat bahwa penduduk di Asia berjumlah 4.601.371.266 jiwa. Jumlah tersebut setara dengan jumlah 60% dari penduduk dunia. Pertumbuhan penduduk adalah kondisi terjadinya perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah, baik berupa pertambahan atau pengurangan. Nilai pertumbuhan penduduk di Asia mencapai 1,5% per tahun. Data tersebut merupakan kondisi penduduk di Asia secara umum dan keseluruhan. Akan tetapi, pada kenyataannya secara spesifik, wilayah per negara kondisinya berbeda-beda. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh kondisi perkembangan suatu negara. Negara maju cenderung memiliki jumlah pertumbuhan penduduk yang sedikit, sedangkan negara berkembang dan tertinggal cenderung memiliki jumlah pertumbuhan penduduk yang lebih banyak. Negara maju memiliki pertumbuhan penduduk yang rendah, hal ini dikarenakan adanya kondisi sarana dan prasarana kesehatan yang sudah maju, sehingga angka kematian bayi sedikit. Berlawanan dengan kondisi tersebut, negara berkembang dan tertinggal masih membutuhkan perbaikan dalam hal sarana dan prasarana kesehatan, sehingga angka kematian bayi di negara berkembang cenderung tinggi. Oleh karena itu, penduduk di negara berkembang cenderung memiliki jumlah anak yang banyak untuk meningkatkan peluang anak yang mampu tumbuh hingga dewasa. Dampak dari tingginya jumlah dan pertumbuhan penduduk di Asia berakibat pada peningkatan pemenuhan kebutuhan penduduk berupa sumber daya alam. Agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan, maka pemanfaatan sumber daya alam yang dapat habis, seperti minyak bumi dan batu bara, perlu digantikan dengan energi alternatif, contohnya tenaga surya. Kedua, sebaran penduduk Asia. Jumlah penduduk wilayah Asia berbeda-beda. Kondisi ini disebabkan oleh jumlah penduduk di negara yang tergabung pada wilayah Asia tersebut. Sebagai contoh, wilayah Asia Selatan memiliki jumlah penduduk tertinggi di Asia, karena pada wilayah tersebut terdapat negara India dan Pakistan yang keduanya memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua dan kelima di dunia. Kualitas penduduk dapat diketahui dengan menggunakan parameter berupa Human Development Index yang disingkat HDI atau Indeks Pembangunan Manusia yang disingkat IPM. Hal ini dikarenakan nilai IPM sudah menampilkan bagaimana kondisi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi penduduk. Nilai HDI atau IPM memiliki kriteria sebagai berikut. Lebih kecil dari 0,550 artinya rendah. Rentang dari 0,550 hingga 0,699 artinya sedang. Rentang dari 0,7 hingga 0,799 artinya tinggi. Sama dengan atau lebih besar dari 0,800 artinya sangat tinggi. Apabila nilai IPM tinggi, maka kualitas penduduknya akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika nilai IPM rendah, maka kualitas penduduknya juga akan semakin rendah. Data nilai Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Asia beragam. Pada peta nilai IPM di Asia tahun 2018, terlihat bahwa kondisi IPM di Asia yang memiliki nilai tinggi, yaitu lebih dari sama dengan 0,800, cenderung berada di sisi utara Khatulistiwa. Hal ini dikarenakan kondisi negara-negara di sisi utara Khatulistiwa didominasi negara maju yang memiliki iptek tinggi, sehingga kondisi kesehatan, pendidikan, dan perekonomian di negaranya turut menjadi tinggi.
Secara rinci, kondisi kualitas penduduk di Asia berbeda-beda, yaitu sebagai berikut. Negara dengan IPM rendah, contohnya negara Afghanistan dan Suriah. Negara dengan IPM sedang, contohnya negara di Asia Selatan seperti India, dan Asia Tenggara seperti Myanmar. Negara dengan IPM tinggi, contohnya negara Indonesia, Thailand, Cina, dan Mongolia. Negara dengan IPM tertinggi, contohnya negara Jepang, Singapura, Malaysia, Rusia, dan Kazakhstan. Kuantitas dan kualitas penduduk akan menghasilkan keberagaman kondisi penduduk. Agar dapat mengetahui dan memahami kondisi penduduk dengan mudah, maka dibuatlah komposisi penduduk. Komposisi penduduk Asia. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu, di antaranya komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan usia, ras, serta etnis. Pertama, penduduk berdasarkan jenis kelamin dan usia. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan usia dapat dilihat dengan mengamati piramida penduduk. Piramida penduduk adalah pengkajian komposisi penduduk secara grafis. Kondisi jenis kelamin laki-laki diwakili oleh grafik di sisi kiri sumbu Y, sedangkan perempuan di sisi kanan sumbu Y. Kondisi usia penduduk diwakili oleh sumbu Y. Terdapat 3 penggolongan usia pada piramida penduduk, yaitu penduduk muda, berkisar 0 hingga 14 tahun, penduduk dewasa, berkisar 15 sampai 64 tahun, dan tua, dan penduduk tua, berkisar lebih dari 64 tahun. Jumlah komposisi penduduknya akan diwakili dengan lebar grafik pada sumbu X. Informasi yang dapat diketahui dari sebuah piramida penduduk Asia adalah sebagai berikut. Berdasarkan kriteria kondisi usia, penduduk di Asia mayoritas memiliki umur dengan rentang nilai 15 hingga 64 tahun atau penduduk usia produktif. Maka, perencanaan yang tepat untuk menghadapi banyaknya jumlah penduduk usia produktif adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Jika kondisi ini dapat dimanfaatkan, maka masalah ancaman pengangguran akan teratasi dan pendapatan negara akan meningkat. Berdasarkan kriteria komposisi penduduk berupa jenis kelamin, penduduk di Asia memiliki jumlah yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dengan rasio mendekati 1:1. Kondisi ini berdampak pada perencanaan ke depan, maka harus diseimbangkan antara kebijakan yang ditujukan untuk laki-laki dan perempuan. Misalnya, jika dibuka program pelatihan dengan sasaran penduduk laki-laki yang sifatnya membutuhkan kekuatan besar, maka dibuka pula program pelatihan untuk perempuan yang sifatnya membutuhkan ketekunan dan ketelitian. Kedua, penduduk berdasarkan keragaman ras. Benua Asia terdiri atas berbagai ras yang penyebarannya berbeda-beda antar wilayah. Ras Kaukasoid, lokasi persebarannya yaitu wilayah Asia Tengah, wilayah Asia Barat Daya bagian utara, dan wilayah Asia Selatan bagian utara. Ras Mongoloid, lokasi persebarannya yaitu wilayah Asia Timur dan wilayah Asia Tenggara bagian utara. Ras Negroid, lokasi persebarannya yaitu wilayah Asia Selatan bagian selatan dan wilayah Asia Barat Daya bagian selatan. Ras Melanesia, lokasi persebarannya yaitu wilayah Asia Tenggara bagian selatan. Ketiga, penduduk berdasarkan keragaman etnis. Benua Asia terdiri atas berbagai etnis. Etnis adalah perbedaan antar manusia berdasarkan budayanya. Penduduk di Asia paling banyak menggunakan bahasa Mandarin yang digunakan oleh penduduk di negara Cina, bahasa Hindi yang digunakan oleh penduduk di negara India, bahasa Inggris yang digunakan oleh penduduk di negara Singapura dan Malaysia, bahasa Rusia, dan bahasa Indonesia. Terdapat 6 agama berbeda yang dianut oleh penduduk di Asia, yaitu agama Islam di Asia Barat dan Asia Tenggara, agama Buddha Mahayana di sebagian Asia Timur dan Selatan, tepatnya Cina, Mongolia, Nepal, dan Bhutan, agama Buddha Theravada di Myanmar dan Thailand, agama Hindu di India, agama Kristen di Rusia dan Kazakhstan, agama Shinto di Jepang. Kondisi dinamika penduduk Asia merupakan perubahan kondisi kuantitas dan kualitas penduduk Asia dari waktu ke waktu. Kuantitas penduduk di Asia adalah memiliki jumlah penduduk yang tinggi serta pertumbuhan penduduk yang secara umum tinggi. Tetapi, pada kondisi realnya berbeda-beda. Perbedaan ini dikarenakan adanya kondisi negara maju dan berkembang di Asia. Oleh karena itu, kondisi sebaran penduduk juga tidak merata di Asia. Wilayah Asia Selatan dan Asia Timur memiliki sebaran penduduk tertinggi di antara wilayah lainnya. Kondisi kualitas penduduk dapat diketahui berdasarkan tingkat kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang termuat di dalam HDI atau IPM. Kondisi IPM Asia beragam, mulai dari yang rendah hingga yang tinggi. Kondisi dinamika penduduk ini menimbulkan adanya berbagai keragaman di Asia, contohnya keragaman jenis kelamin, usia, ras, dan etnis.
Kondisi yang beragam ini harus dipandang sebagai sebuah kekayaan, sehingga muncul rasa toleransi dari setiap penduduk.